banyak juga yang mengkaitkan munculnya grafiti tuntutan atau sebaliknya itu ya, karena banyak muncul tuntutan grafiti mengadili Jokowi, maka kemudian ini muncul berbagai blunder yang mengakibatkan kekacauan karena ini dibuat oleh orang-orang Jokowi yang kini jadi menteri. Menurut Anda apakah ini ada upaya untuk mengacaukan pemerintahan Prabowo misalnya? Dalam momen kegelisahan politik semacam ini, ketidakpastian arah, maka yang bermain adalah para buzzer tuh yang mulai mengedit-edit video lama lalu ditempel-tempelkan, sama seperti pada saya masih sampai hari ini pagi siang ini wartawan yang bertanya apa betul Pak Rocky mengucapkan bajingan tolol pada Pak Prabowo. Hal yang sudah berkali-kali diterangkan bahwa itu ada potongan video yang kemudian diedit oleh para buzzer yang akhirnya diketahui bahwa itu ada upaya justru untuk memprovokasi keadaan. Tapi saya mau terangkan terus-menerus bahwa kita akan hidup di dalam perkelahian isu kalau tidak ada kepastian arah tuh. Jadi para buzzer pasti masih akan seolah-olah membenturkan saya dengan Pak Prabowo. Itu nggak ada gunanya, sebab ketika saya menemukan sesuatu yang secara rasional kurang pada pemerintahan, maka pasti saya kritik. Tetapi kalau wartawan bertanya apakah Rocky Gerung menyebut Prabowo bajingan tolol, saya bilang iya, kalau bisa dibuktikan bahwa Prabowo ijazahnya palsu, kalau bisa dibuktikan bahwa Prabowo sedang merancang IKN kedua, kalau Prabowo sedang membuat apa namanya itu SMK jilid 3. Jadi semua itu mesti kita lihat dalam konteks. Pada waktu saya ucapkan bajingan tolol, memang itu hanya diarahkan pada Jokowi, tidak pada orang lain. Dan potongan itu akhirnya beredar terus dan disebut itu Presiden ke-8. Pada waktu itu moderator membuat koreksi, yang dimaksud Pak Rocky adalah Presiden ke-7. Saya bilang ya, Presiden ke-7 maksudnya. Tetapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah keadaan semacam sekarang ini itu menghasilkan banyak betul sensasi dan upaya untuk memancing di air keruh. Tapi pancingan itu sebetulnya tidak ada gunanya kalau Presiden Prabowo memperlihatkan arah kebijakan yang betul-betul bisa dieksekusi itu. Jadi semua janji pemberantasan korupsi harusnya dimulai dengan meninjau dari awal apa sebetulnya yang diinginkan rakyat. Rakyat menginginkan ada upaya untuk memperlebar petisi bahwa Jokowi harus diadili, dan petisi itu tumbuh secara digital atau bahkan secara fisik, kita lihat ditempel di mana-mana. Kan itu penanda bahwa ada yang nggak benar di dalam atau bukan yang benar, ada yang tetap digantung di dalam benak publik, yaitu meminta pertanggungjawaban Presiden Jokowi. Jadi kelihatannya isu ini akan terus berlanjut, dan pada saat yang sama kita mulai membaca bagaimana duel politik ini akan panjang tuh, dan itu akan membebani pikiran Pak Prabowo. Jadi selama kesibukan Presiden itu terhalang atau pada akhirnya terhalang oleh isu-isu yang sifatnya sensasional tetapi perlu ditanggapi substansinya, yaitu keinginan untuk diperlihatkan bahwa pemerintahan ini bukan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya, walaupun sinyalnya sudah diberikan berkali-kali bahwa infrastruktur proyek strategis Jokowi itu harus dievaluasi. Itu penanda bahwa akan ada jarak dengan Presiden Jokowi. Tetapi orang menuntut lebih dari itu, yaitu kepastian bahwa kabinet hari ini adalah kabinet Presiden Prabowo, bukan kabinet titipan dari Presiden Jokowi. Saya kira sinisme itu ada di publik hari-hari ini.